Nah, akhirnya setelah 2 bulan atau 3 bulan kayaknya gue nggak ngerekam video lagi bro. Jadi sekarang setelah era big data sudah mulai menurun, sekarang datang lagi nih era tentang OLAP. Jadi OLAP itu sebenarnya tujuan utamanya ada OLAP atau big data itu kayak pengen pakai kayak RDBMS tapi yang lebih kenceng jauh. Mungkin kalian yang pakai RDBMS tahu lah ya. Kalau misalkan kalian nge-scan satu tabel jutaan baris pasti lambat kan. Nah, makanya ada OLAP supaya jutaan barisnya itu tetap cepet semuanya. Yoi. Jadi sebenarnya OLAP ini menjulang tinggi itu semenjak zamannya Hadoop. Hadoop itu udah mulai big data, terus begitu Hadoop dirasa kok kayaknya terlalu ada yang kurang nih dari Hadoop nih ada yang kurang. Walaupun sekarang masih banyak yang pakai sih kayak Spark Engine gitu masih banyak yang pakai. Nah, cuma habis itu dilihat ada kebutuhan kayaknya perlu satu teknologi di mana tidak segeneral Hadoop, lebih spesifik sehingga orang-orang tuh jadi lebih gampang pakai gitu ya dibandingkan sama Hadoop lah. Nah, di sini akan gue coba jabarkan ke kalian gitu ya. OLAP itu apa sih? Maksudnya bedanya apa sih sama RDBMS yang kalian tahu gitu, Postgres sama MySQL gitu ya. Sama gue demo sedikit lah. OLAP salah satunya ClickHouse karena gue lebih familiar lah sama ClickHouse. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Jadi RDBMS yang kalian tahu itu sering juga disebut dengan OLTP. T-nya itu untuk transaction, kalau OLAP itu A-nya untuk analytics. Jadi si OLAP ini dengan namanya analytics dia tuh lebih fokus baca ke data yang gede gitu kan. Nah kalau OLTP itu lebih fokus ke baca data, bukan baca data sih, nyari data yang kecil gitu. Jadi misalnya cuma satu baris. Nah kalau OLAP itu lebih fokus ke kayak satu tabel sahamnya tuh berapa. Nah gitu fokusnya OLAP. Bedanya secara general bedanya OLAP sama OLTP mungkin kayak gitu. Cuma ya seperti yang kalian tahu lah ya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Tidak ada tools yang bisa semuanya. Nah kita akan bahas nih pros consnya dari masing-masing sistem. Terutama OLAP sih. Jadi OLAP dibandingkan OLTP tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Let's go. Nah yang pertama itu kita akan bahas tentang format storage atau storage format. Kebalik. Maaf, storage format maksud gue. Nah itu biasanya memang nggak semuanya ya. Tools OLAP itu storage-nya dia lebih approach-nya ke kolumnar. Kalau misalkan yang OLTP macam Postgres atau MySQL, dia tuh format storage-nya tuh jadi row gitu ya, per row. Gua gambarin dikit ya. Nah jadi itu maksud gua misalkan row versus kolumnar atau kolom lah ya, nggak usah ada nare deh. Biar paham gitu orang-orang semuanya paham kolom. Dia tuh storage-nya misalkan kalian punya satu blok file gitu. Yang ini satu blok file. Kita ibaratkan misalkan kita punya tabel kayak misalkan aja biasanya tuh ID ini apaan lagi? Aku punya garis. Oh emang garisnya begitu. Oke, fine. Nah, misalkan di sini tuh ID, di sini misalkan name, terus di sini misalkan email. Nah kita anggap ada satu tabel dengan 3 kolom ini gitu ya. Nah row itu dia approach-nya itu store misalkan biasanya tuh di awal-awal paling kayak header ya. Atau metadatanya gitu. Tentang si tabel ini posisinya ada di mana gitu. Nah dia nge-store-nya itu next block-nya gitu misalkan. Ini misalkan satu blok gitu. Warnanya gue bedain deh. Nah ini infonya tuh ID, name, email gitu. Berarti kalau misalkan satu Iqbal Iqbal@google.com gitu kan. Terus next bloknya lagi. Setiap row kan satu bloknya biasanya size-nya sama tuh. Nah misalkan yang ini 2. Siapa lagi nama yang bagus? Edo@google.com. Si mau gue aja gue taruh. Misalnya baris ketiga lagi 3 Denny@google.com. Jadi itu dia di satu file ini tuh yang continuous itu adalah row. Jadi misalnya di header ini akan ada informasi kayak row 1 itu start dari bytes
1 misalkan. Row 2 itu start dari bytes 4, row 3 itu start dari bytes sekian gitu. Nah jadinya lookupnya itu lebih gampang kalau kalian nyari row. Oke, mulai kebayang ya row ya. Kolom kebalikannya. Jadi misalkan kalian punya header, BTW apa yang gue sampaikan di sini ini simplifikasi ya. Gue yakin dalamnya nggak sesimpel ini sih. Nah ini yang disimpan jadi bukan barisnya, tapi kolomnya. Kolom pertama kolom ID gitu kan, jadi langsung 1, 2, 3 gitu. Kolom kedua itu kan berarti name. Name itu berarti isinya Iqbal, Edo, Denny. Kolom ke data keempat lah, series keempat. Itu berarti Iqbal at Google dan seterusnya. Nah jadi dia nge-store-nya itu per kolom. Apa implikasinya? Jadinya kalau misalkan lu mau nyari baris satu baris gitu, itu jadinya lambat bingit. Swear, sumpah lambat banget nyari satu baris di OLAP yang pakai columnar storage itu lamanya Masya Allah. Tapi implikasi lainnya adalah kalau kalian mau nge-summary satu kolom, misalkan sum atau average atau pokoknya summary lah di satu kolom, itu cepat. Karena kalian satu informasi untuk satu kolom itu ada di dalam satu contiguous block gitu. Jadi kalian tuh bisa nge-read langsung satu blok seret dan itu lebih cepat daripada kalau di bahasa IO di Linux tuh daripada kayak random read. Random read tuh kayak tek row-nya dipilih satu-satu gitu. Tapi kalau lu sequential read-nya itu lebih cepat jauh banget. Faktornya mungkin bisa faktor kayak 10 kali lebih gitu. Nah terus ada implikasi apa lagi nih dengan row storage format sama column storage format? Implikasi berikutnya itu adalah compression algorithm itu akan lebih mudah di column storage format. Kenapa? Karena datanya itu, satu kolom itu pasti datanya kan sejenis gitu ya. Misalkan temperatur itu kan pasti kayak range-nya kayak dari Indonesia gitu misalkan. Dari belasan derajat Celcius sampai 40 lah gitu mentok. Itu kan datanya mirip. Dan kalau data mirip, compression algorithm itu langsung melonjak tinggi efisiensinya. Itu bahkan bisa nge-compress data kayak 90% lebih itu bisa banget sumpah. Misalkan dari 100 giga turun jadi 1 giga tuh bisa banget di OLAP macam ClickHouse. OLAP yang pakai columnar storage kayak gini, ini bisa banget. Nah cuma implikasinya apalagi buat orang-orang yang suka RDBMS nih, yang mainannya Postgres, MySQL. Terus kalau misalkan mau browsing data biasanya pakai apa? Ya betul, select bintang from table. Terus limit 5 gitu kan. Nah kalau di raw format kan gampang. Mereka ngeritnya sequential kan kalau misalkan select bintang. Jadi dari atas ini baca 1, baca 2, baca 3 selesai gitu kan. Kalau misalkan select bintang limit 3. Jadi dia nggak terus yang ke bawahnya gitu. Misalkan nih row-nya masih banyak gitu di bawah. Ini nggak diterusin ke bawah. Cuma kalau misalkan kalian pakai kolom storage select bintang, ini semuanya di-read nih. Semua kolomnya kan harus di-read kan. Jadinya randomnya tuh jadi lebih banyak random read-nya dibandingkan yang row column storage. Jadi kalau kalian pakai OLAP yang engine-nya itu pakai column storage, columnar, jangan pernah select bintang. Karena lambat banget. Nggak bohong gue, sumpah. Percaya sama gue. Oke, lanjut. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya ada solusi yang kayak rada hybrid lah ya, the best of both worlds gitu. Misalkan di Postgres, Postgres juara, mantap, extensionnya banyak, gampang banget nyari extension ini itu, mantap Postgres, terus lanjutkan performance-nya dibagusin terus. Nah di Postgres itu ada extension namanya PG DuckDB sama PG Analytics. Nah mungkin kalian yang sempat nonton video gue pernah bahas juga tentang DuckDB itu analytical tools lah ya. Nah Postgres itu bisa pakai extension itu sehingga lu bisa connect ke misalkan S3 atau GCS gitu ya untuk baca file Parquet dari mana, terus lu analisis pakai engine yang super kencangnya si DuckDB. PG Analytics itu dalamnya pakai DuckDB juga gitu ya. Pakai DuckDB kencang dan lu bisa nge-summary-in. Nah jadi bisa dikawinin tuh sebenarnya Postgres sama DuckDB. Cuma tetap aja yang tadi gue bilang itu tetap benar karena
Postgres itu masih row, ada sih beberapa extension yang diganti jadi kolumnar juga gitu ya. Beberapa kayak Timescale DB itu kalau lu kompres partisinya dia ganti format jadi kolumnar tuh sebenarnya. Nah nih gue liatin deh si Timescale DB, salah. PG Analytics maksudnya. PG Analytics. Nih, Pirate DB. DuckDB Powered Analytics for Postgres. Tuh, jadi lu bisa embrace kekuatan dari DuckDB yang bersih fast itu di dalam Postgres. Jadi analytics itu lebih kenceng engine-nya. Jadi kayak query engine yang beda dari Postgres lah gitu. Cuma ya tetap ke S3 atau ke lain-lain. Kalau misalkan ke Postgres-nya juga gitu, data di Postgres-nya gue rasa Limbit. Tuh bisa Apache Iceberg juga yang pernah gue mention di live gue kemarin. Kemarin ya. Berarti bisa aja nih gue edit kayak 2 minggu, sebulan lagi. Sehingga tidak kemarin lagi. Jadi videonya 2 bulan yang lalu. Lah. Nih ada PG Analytics sama PG DuckDB juga ada sebenarnya. Nih lo mau pakai yang mana bebas lah. Pick your poison. Ada juga PG DuckDB. Tapi dari startnya sih kayaknya lebih banyak yang Analytics tadi ya. Enggak ding? Bikinnya yang PG DuckDB. Nah terus OLAP ini secara majority ya, nggak semua OLAP ya, terutama ClickHouse. Gue jadi perbandingan ini mostly gue membandingkan ClickHouse dengan RDBMS pada umumnya. Cuma ada beberapa yang konsep di dalamnya itu mirip kayak ClickHouse. ClickHouse itu tidak support sama namanya transactions, jadi nggak acit. Acit propertinya itu tidak ada di ClickHouse. Contoh, buat lu yang nggak tahu sama transaction gitu ya, transaction. Ganti dong, putih lagi dong. Let's go. Nah kan biasanya kalau misalnya di database tuh lu mau transaction begin gitu ya. Terus habis itu di akhirnya commit. Misalkan lu di sini insert XXX to YYY. Apaan sih? Insert gitu kan. Habis itu insert lagi misalkan ZZZ to AA. Terus misalkan wah nggak jadi nih. Gue nggak jadi, gue nggak mau insert, bisa rollback. Ini tidak ada di ClickHouse. Kalau lu udah insert, ya udah ke insert. Nggak ada tuh namanya rollback, terus checkpoint gitu-gitu nggak ada. Lu insert ya udah insert. Kalau mau delete, ya lu harus delete lagi. Gitu. Salah satu kekurangan dari OLAP karena mereka itu harus sacrifice sesuatu ya. Again, nggak ada yang free di dunia ini. Mereka harus sacrifice sesuatu. Mereka harus sacrifice sesuatu supaya performance itu bisa tinggi banget. Jadi mereka lebih milih performance dengan tidak ada transaction. Sehingga performance-nya bisa bagus. Nah terus kita bahas tentang index. Kalau misalkan di RDBMS itu kan biasa pakai balance tree ya. Balance tree atau balance tree plus yang apa tuh nggak salah dual link gitu nggak salah. Nah itu juga tidak ada di ClickHouse. Jadi konsepnya itu beda antara OLAP sama OLTP macam Postgres atau MySQL. Nah jadi indeksnya itu instead of kayak misalkan RDBMS itu tujuannya untuk nge-locate rows gitu ya. Mempercepat untuk nyari row. ClickHouse itu atau OLAP dia itu prinsipnya adalah nge-skip rows. Jadi tetap dibaca gitu rowsnya semua. Tapi dia tahu oh ini harus di-skip, oh ini harus di-skip. Beda sama B3 itu lu kalau nyari pasti gitu kan pakai oh ini lebih besar ke kanan lebih besar ke kiri sampai akhirnya dapat row-nya ada di posisi mana gitu. Nah posisi row itu tidak ada di OLAP gitu karena tidak ada posisi row jadinya dia harus baca semuanya tapi dia tahu mana yang harus di skip. Kalau di ClickHouse itu ada namanya granule. Granule tuh gampangnya kayak kelompok rows lah. Ini secara default dia 8192 rows. Nah kalian ibaratkan di sini ada 2 kolom gitu misalkan. Yang ke bawah itu apa baris ya. Ini baris nih ke bawah. Nah itu misalkan lu mau ada data gitu ya. 1, kalau 2 ngomongnya 1. Ya ada 3. Terus nih 5 sama 7 deh. Skip index ini namanya skip index BTW. Gue lupa ngomong di awal. Maksud gue namanya skip index. Skip index ini dia setiap granul, setiap 8000 rows, dia tuh kayak nyimpen metadata. Nyimpen metadatanya ini ada beberapa lah algoritma. Cuma yang lebih mudah dijelaskan itu namanya min max.
Apa min max? Kayak lu gak tahu aja. Ya min dan max. Jadi di tiap granul itu dikasih tahu, oh di dalam 8000 rows ini minimal value-nya itu 1. Kalau di granul ini maksimum value-nya itu 7. Sehingga kalau misalkan kalian tuh ada query kayak select ini kolom ID misalkan. Select bintang, walaupun jangan dipakai select bintang ya. Select bintang from table where ID sama dengan 10 gitu kan. Nah kalau granul ini min max-nya 1 dan 7, 10 itu kan di atas 7 kan. Dia akan nge-skip granul yang ini. Jadi dia nggak akan nge-read, langsung skip granul berikutnya. Nah itu skip index tuh konsepnya kayak gitu. Sehingga granulnya itu bisa di skip, nggak dibaca. Nah sekarang gue mau bahas tentang perbedaan OLTP sama OLAP dalam hal disk access atau I/O gitu ya. Hard disk, SSD, NVMe, storage, apapun yang mau sebut lah, pokoknya data lu ada di situ gitu maksud gue. Oke. Nah OLTP itu atau kayak Postgres dan MySQL, tadi kan gue udah ngomong kalau dia itu nge-store per baris. Dimana kalau misalkan lu mau nyari suatu baris, dia kan pakai indeks, habis itu dia tahu posisinya ada di mana, dia langsung lompat di dalam file, nemu di byte sekian gitu ya. Habis nemu di byte sekian dia baca. Itu di OS namanya random read. Dimana lu dalam satu file lu nggak ngebaca continuous tapi lu lompat-lompat di dalam satu file itu. Itu namanya random read. Dan random read itu selalu speednya itu lebih rendah daripada sequential read. Terus implikasinya apa? Ketika random read lu itu terlalu banyak, maka IOPS-nya itu lebih tinggi karena lu read-nya itu perintahnya berkali-kali. Gue mau read bagian sini, gue mau read bagian sini, read bagian sini. Makanya sebutannya tuh IOPS, IO operations per second, seinget gue. Harusnya bener. Editor Iqbal masa depan, benerin gue IOPS itu bener gak IO operation. Makanya operationnya banyak karena lu maunya dari sini ke sini. Bedakan sama misalkan lu punya OLAP yang kolumnar gitu. Kolumnar itu kan dia selalu baca sequential. Dia urut dari atas ke bawah. Kalaupun ada yang tidak urut dia nge-skip. Jadi bukan nggak masuk kategori random read. Kalaupun itu masuk kategori random read, skipnya itu tidak terlalu jauh gitu ya, karena nge-skipnya kan cuma 8000 rows tuh misalkan. Beda sama random read yang nge-skipnya bisa jauh banget kan dalam satu blok gitu. Nah implikasinya apa? Karena lebih sering terpakai sequential read, maka IOPS-nya itu jauh lebih rendah daripada OLTP macam Postgres atau MySQL untuk load yang sama gitu ya. Misalkan lu select ID from tabel gitu. Di columnar storage itu kan tinggal baca aja dari, kan karena satu blok continuous gitu baca thread. Nah itu cuma IOPS-nya lebih rendah, operationsnya lebih rendah daripada lu misalkan pakai Postgres gitu, misalkan select ID from tabel. Kalau select ID from tabel di Postgres kan lu harus satu set dapat satu tabel, habis itu lu skip lagi ke row berikutnya, skip lagi row berikutnya sampai akhirnya satu semua tuh kebaca tuh. Nah itu IOPS-nya lebih tinggi. Belum lagi OLTP itu IOPS-nya akan lebih tinggi ketika indeksnya banyak. Paling banyak indeks pakainya itu adalah balance tree. Nah ketika balance tree-nya ada update kan tuh harus reordering nodes tree-nya lagi. Apalagi kalau misalkan value yang lu insert nggak ada orderingnya sama sekali gitu. Misalkan ID-nya nggak pakai sequential tapi pakainya UUID yang super random yang nggak ada timestamp-nya gitu kan. Kalau UUID-nya random ya dia balance tree-nya kacau tuh. Dia akan ngebalance terus. Jadi IOPS-nya bisa jauh lebih tinggi lagi karena harus nge-update indeksnya. Dan ngomongin write speed-nya juga jauh lebih kencang di OLAP daripada di OLTP. Karena satu tadi, biasanya kalau lu insert ke tabel itu ada indeksnya dan indeksnya juga harus ditulis juga. OLAP ini dia tidak ada indeks yang per baris, yang tidak harus diupdate terus-terusan yang lain-lainnya gitu, harus di-balance gitu-gitu nggak ada. Dan dia sekuensial, jadi lebih ramah IOPS. IOPS aja kita ngomongin IOPS. Nah yang terakhir itu gue akan ngomongin tentang scaling. Terutama horizontal scaling ya. Karena vertical scaling ya tinggal tambah spek VM-nya doang beres gitu kan. Apa aja juga bisa gitu asalkan multi-core dipakai. Nah ini kita ngomongin horizontal scaling itu untuk gimana caranya loadnya bisa, kemampuan loadnya itu bisa tambah tinggi dengan nambah VM, tapi bukan gedein VM gitu ya. Horizontal versus vertikal. Kalian bisa baca-baca lebih lanjut lah di konten-konten yang lain. Konten gue ada apa enggak gue lupa. Kok nggak salah ada deh, horizontal scaling ada. Nah OLAP itu atau di kasus yang gue tahu itu ClickHouse, scaling itu jauh lebih gampang daripada
RDBMS kayak Postgres atau MySQL gitu. Kenapa? Karena satu tadi yang gue sebut, OLAP itu kan atau ClickHouse itu kan tidak ada transaction kan. Jadi dia tuh nggak harus ada mekanisme sharding yang ribet atau mekanisme transaction lock. Karena kan transaction itu kan lu harus bisa ngelock baris, ngelock tabel. Locking tuh kayak suatu hal yang sangat banget dipakai di RDBMS gitu. Karena kalau misalkan lu ada beberapa mesin misalkan gitu ya, datanya beda-beda. Misalkan lu mau ngupdate, ini kan dia harus ngelock ke semua tabelnya gitu kan. Dan itu biasanya nambah latensi dan pokoknya ribet lah. Ribet. Dan biasanya kalau misalkan lu nge-vertical scaling RDBMS, pasti ada aja kayak gacanya gitu. Kayak bukan gacha. Gacha mah haram. Judi soalnya. Gak boleh gacha. Gue gak tahu. Nanti aja lah itu. Nah, jadi ada implikasi lain lah dari vertical scaling kalau misalkan lu vertical scaling RDBMS gitu. OLTP itu memang bisa di scaling horizontal gitu ya. Cuma sejauh yang gue lihat dan sejauh pengalaman gue itu pasti akibat pertamanya itu pasti performance. Karena tadi yang gue bilang kalau udah bikin distributed lock untuk VM yang banyak lewat network gitu ya, pasti udah lambat itu. Latensinya pasti udah gede. Nah sekarang kita lanjut ke contoh. Jadi di demo ini gue akan ngelakuin sesuatu yang ya simple lah ya. Jadi akan ada satu tabelnya isi kayak ya mungkin 1 juta, 10 juta, 100 juta baris gitu ya. Habis itu kita akan coba sum semua value-nya di Postgres versus ClickHouse. Oke. Nah ini gue belum siapin. Mohon maaf. Jadi mungkin gue nyiapin dulu nih sekalian. Walaupun udah 30 menit. Udah lama banget nih videonya nih. Nah oke, di sini gue akan coba buat Docker Compose dulu lah ya. Oke, ini harus ada services. Kita pakai ClickHouse sama Postgres. Postgresnya itu Postgres paling baru harusnya ada 17 ya. ClickHouse-nya itu ada versi berapa? Wah, ada yang 2410. Oke, di sini gue nggak akan pakai volume atau apa-apa dulu. Pakai deh. Karena kalau nggak di mounting ke volume itu pakai storage yang ada di dalam kontainernya itu jauh lebih lambat. FYI aja loh ya. Ini akan kita execute di Linux box gue. Docker compose pull. Oke, habis itu kita docker compose apmindi. Docker container ls. Apakah tidak ada yang restarting? Datanya itu kita coba ingest yang 100 million rows yang biasa kita jalanin waktu itu lah ya. Oke. Udah ada file measurements.txt, simply string sama float. Ini kita copy dulu ke box gua. Jangan lupa SCP-nya karena ini gede pakai compression. Ya, Z-nya kecil. Pakai C, deng. Ini nanti akan kita load ke Postgres, kita catat waktunya berapa, kita load ke ClickHouse, kita catat berapa. Dockernya udah ada. Sekarang kita buat skema tabelnya dulu ya. Oke, U-nya gede ternyata. Create database OLTP. Create tabel city temp dalam kurung city text temperatur double precision. Oke. Habis itu copy CSV-nya gimana? Oke, lumayan gampang, cuma gini doang ternyata. Tapi filenya harus kita masukin ke Postgres-nya dulu. CP measurements ke apa tadi? OLTP. Nah, kita taruh sini. Permission denied. Oke, let's go. Sudo. Oke, udah masuk. Kita ulang lagi tadi. var lib PostgreSQL data pg data measurements.txt.
delimiter titik koma. Kita hitung stopwatch karena gua nggak tahu cara ngeset time di sini gimana. Nih ya. Gue set 1, 2, 3. Oke, udah selesai 10 juta baris dalam 25 detik ya. Oke, sekarang kita coba lagi di ClickHouse. CP measurement OLAP OLT ClickHouse. Nah, di sini aja udah. Mission denied, oke as always. Docker exec ClickHouse bash. ClickHouse client. Creatable-nya harusnya mirip-mirip. Kita coba aja dulu ya. Gue lupa sintaksnya bener bisa begini apa enggak. Engine merge tree. Non-table, oke fine. Lu maunya ada ininya. Engine merge tree. Order by city. Oke, sudah bisa. Oke, caranya itu adalah dengan begini. Tapi ini ada di varlib ClickHouse measurements. Salah. Bener. Insert into city temp. Ini bisa kita time berarti. Karena gitu. Oh iya, delimiter. Nah, gini. Oke. Tadi 25 detik ya Postgres ya. 23 detik. Beda tipis ternyata ya. Oke. Nice to know. Mungkin karena kencang juga ini gue. Dan tadi Postgres itu nggak ada indeks ya BTW ya. Nah sekarang kita coba select some temperature from city temp. Langsung keluar sumnya dengan 0,066 detik. Kita bandingkan sama Postgres ya. PSQL tuh harusnya bisa juga pakai inline ini. Inline query, inline comment. Min C, oke. PSQL min U Postgres min C select some temperature from city temp. Kita timing. City temp does not exist. Namanya apa tadi? Oh ya, belum connect, salah, lupa. Maksud saya database-nya ada OLTP. 0,9 detik. Oke, terlihat biasa aja. Faktornya berapa? Ini selesai 0,06. Kalau kita bagi gitu ya. Nih 0,948 bagi 0,066 tadi ya. 066. 14 kali lebih cepat daripada Postgres. Oke, sampai sini paham ya? Gitu, itu kelebihannya dari OLAP. Nah ini kasusnya masih tidak terlihat lah ya, apalagi tadi insertnya kan kayaknya kok mirip-mirip sih 23. Itu harusnya kayaknya karena dia nge-read, jadi bottlenecknya harusnya pas lagi readnya. Feeling gua kayaknya begitu. Sehingga dia kayak kok mirip-mirip. Kalau misalkan kalian dari network gitu insertnya ya, mungkin bisa mulai kelihatan ClickHouse itu gimana. Gitu. Tapi again, semua tools ada tempatnya masing-masing. Jadi jangan, wah cepet nih ClickHouse, pakai ClickHouse aja. Enggak gitu konsepnya. Asep, oke? Enggak gitu konsepnya. Jadi ClickHouse itu akan lu pakai, akan berguna ketika lu butuh sesuai namanya, OLAP, Analytics. Tapi transaction, kayak misalkan ngomongin duit, masih tidak akan menggantikan Postgres, oke? Postgres bukan MySQL ya. MySQL bisa digantikan oleh Postgres. Udah, gitu aja. Pakai tools yang tepat. Jangan FOMO mau cepet, tapi risetnya yang bagus juga. Kegunaannya apa.
Udah gitu aja. Rekaman gue udah mulai panjang. Udah 60 menit karena gue tidak menyiapkan apa yang mau gue show di sini. Segitu aja cukup. Nama gue Iqbal. See you at the next video. Atau see you at the next stream. Biasanya gue stream setiap hari. Senin sampai Sabtu. Jam 10. Tapi itu at least hari ini. Bisa aja besok-besok gue gak stream lagi karena gue bosen. Gak ada yang tahu. Namanya juga orang. See you at the next video. Atau see you at the next stream.